Bagaimana Patrick Kluivert meracik skuadnya di tengah badai cedera yang mengganggu? Kita ulas bersama mantan bomber andalan Timnas Indonesia, Zainal Arif. Kang Abo, Mas Abo, apa kabar? Selamat malam. Selamat malam, kabar baik Rizka. Kalau kita lihat sekarang kan ada Ole yang sudah ikut berlatih, tapi belum punya menit bermain nih sampai sekarang, usai sembuh. Kalau dari pandangannya Mas Abo, mungkin nggak sih Ole ini dimainkan atau ia tidak mungkin main dari babak awal? Iya, kalau memang diturunkan di menit awal agak sedikit high risk ya. Tetapi kalau melihat semangat berlatihnya, terus dia juga penyembuhannya terlihat begitu cepat, ini membuktikan bahwa Ole benar-benar serius menyiapkan diri dan dia juga punya responsibility yang sangat baik terhadap pertandingan ini. Dan saya yakin kalaupun dia diturunkan secara psikologis, saya pikir dia tidak akan merasa terganggu ataupun trauma ya dengan Mhm. cederanya. Artinya secara kualitas dia tuh tidak usah diragukan lagi dan kalaupun dia mendapatkan menit bermain, saya pikir mudah-mudahan dia akan menjadi pembeda di pertandingan nanti. Mas Abu sebenarnya kalau sudah sembuh dari cedera itu proses pemulihannya seperti apa? Karena kan kita tahu bahwa Oli ini sejauh ini jadi tumpuan lini serang. Nah otomatis kalau ada cedera seberapa mengganggu sebenarnya dan bagaimana pemulihannya? Iya, cedera itu memang yang menjadi hantu buat para pemain ya. Mhm. Sangat-sangat, sesuatu hal yang tidak bisa diharapkan, sesuatu hal yang tidak diinginkan, apalagi tenaga pemain tersebut sangat dibutuhkan. Tetapi kalau berbicara masalah, secara psikologis tadi yang Mhm. saya sampaikan dari awal, melihat Ole ini, pemain yang punya fighting spirit yang sangat baik, apalagi dia begitu dikasih kesempatan di Mhm. debut pertamanya langsung mencetak gol. Ya. Apalagi Mhm. Apalagi yang sekarang dia udah datang dengan kepercayaan diri yang sangat penuh, mudah-mudahan sembuhnya total, dan 3 gol ini membuat Ole ingin menambah pundi-pundi golnya, membantu tim nasional Indonesia untuk bisa lolos ke fase selanjutnya. Amin itu sih ya, karena deg-degan juga sebenarnya, apalagi cederanya jelang laga penting kita, belum Ya, punya ya. tiket ke Piala Dunia, ini laga penting semoga Mhm. bisa bangkit. Termasuk juga Ragnar Orotmangun. Udah lama nih Wahaji ini nggak main di timnas ya, Mas Abo. Mhm. Harmonisasi Ya. dengan pemain yang ada akan bisa jadi kendala nggak sih dengan kondisi seperti ini? Iya, harapan sih, Ragnar juga cepat terintegrasi ya. Jadi maksudnya soliditas terhadap timnya juga nggak usah diragukan lagi, walaupun dia sudah lama tidak pernah bermain bersama tim nasional kembali, saya pikir juga seorang Lily Pali yang sudah lama tidak bermain, dia pun ketika masuk kembali untuk tim nasional, dia tidak butuh waktu lama untuk bisa beradaptasi, sama halnya dengan Bang Haji ini. Harapan saya sih kedatangan Ragnar ini bisa membuat suasana tim itu lebih, harmonis, suasana tim akan lebih semangat menghadapi pertandingan nanti, dan kalau melihat secara profesionalisme yang dimiliki, Ragnar ini, pemain yang betul-betul punya fighting spirit yang sangat baik, diharapkan nanti bisa menjadi jenderal di lini tengah bagi tim nasional Indonesia. Tapi yang berbeda itu yang jadi pertanyaan juga kenapa nggak ada Marceng ya? Marcelino ini kan nggak ada di line up. Kalau dari sisi Mas Abu melihat perkembangan permainannya Marcel dan juga perkembangan yang dibutuhkan Kluivert seperti apa sih? Iya, ketidakhadiran Marching ini sesuatu hal yang sangat wajar menurut saya. Karena bagi para pemain ini keluar masuk tim nasional itu sudah Hmm. biasa. Jadi kalaupun di pertandingan kali ini Marcheng tidak dipanggil, bukan secara kualitas Marcel di bawah para pemain yang hadir di sini. Hmm. Tetapi ini lebih ke taktikal yang dipakai oleh Pique itu sendiri. Artinya kehadiran Miliano ini Hmm. yang berposisi per style, dia bisa berada di 2 posisi, ini akan menjadi apa ya, akan menjadi kekuatan tersendiri dan ini akan menjadi strategi yang disiapkan oleh Pique di pertandingan nanti melawan Arab Saudi. Termasuk kalau kita bicara amunisi baru di sisi kanan serangan ada Emiliano Jonathans. Nah Emiliano ini Ya. seperti apa kalau membaca karakter permainannya Mas Abo? Ya, Emiliano ini pemain muda, usia 20 tahun, waktu debut pertama di FIFA Matchday ketika melawan Cina Taipei dan juga Lebanon, dia diturunkan, menit bermainnya juga cukup banyak dan terlihat juga Hmm. dia mempunyai stamina yang sangat prima, agresif, pas dengan sepak bola modern yang sekarang sedang, menjadi tren di
seluruh Indonesia, Ya, di seluruh Indonesia ataupun di seluruh dunia. ya, Jadi, pemain ini, melihat kemarin bermain, saya masih optimis bahwa pemain ini bisa menjadi sesuatu hal yang akan membuat lini pertahanan Arab Saudi agak sedikit terpecah. hmm, Terpecah apa? Terpecah konsentrasinya ya. mhm, Karena dengan kualitasnya ya, yang sangat baik, ya, dari sektor flank pun dia punya kecepatan, ya. hanya mungkin sebuah gol yang akan membuat dia akan lebih percaya diri. Nah, berikutnya yang paling penting jaga mental tuh kayak gimana sih Mas Abo? Apalagi ini langkah penting banget timnas. Kita berharapnya lolos langsung lah ya di round ini. Iya, harapan kita, harapan seluruh rakyat Indonesia bahwa timnas kita bisa, eee, bisa mengimbangi lah. Syukur-syukur kita bisa lolos langsung ya. Ya, Tetapi bukan berarti para pemain kita juga tidak mempunyai kekuatan. Bahkan Arab Saudi pun akan sedikit, terganggu secara psikologis ya. Mereka mhm, bermain di kandang, tentu dukungan supporter yang hadir di sana akan membuat para pemain kita lebih meningkat ya, semangat bertandingnya. Jadi, ya, harapan sih pasti para ya. pemain kita jangan terpengaruh ya, para Ya. pemainnya jangan terpengaruh, secara psikologis dan sebetulnya tekanan itu ada di tim Arab Saudi itu sendiri, gitu. Oke, semoga bisa bermain maksimal, persiapannya juga maksimal. Kita sama-sama dukung terus sampai nanti. Terima kasih Mas Abo Zainal Arif, mantan Sama-sama pemeran Priska, dalam timnas Indonesia. Sehat ya, selamat malam. selamat malam. Berikutnya saudara kami kembali